Selamat datang kembali. Hari ini kita punya setumpuk materi yang menarik banget dari Anda. Semua tentang jantung peradaban dunia Arab di masa lalu, kota-kotanya. Betul sekali. Misi kita kali ini bukan cuma mau lihat arsitektur megah atau pasar yang ramai ya. Bukan itu. Kita mau bongkar isinya. Gimana sih sebenarnya kehidupan orang-orang di sana, siapa yang berkuasa, dan aturan mainnya sehari-hari? Tepat. Dan materi yang Anda kumpulkan ini melukiskan gambaran dua dunia yang seolah terpisah, tapi anehnya berada di dalam satu kota. Dua dunia, maksudnya? Iya. Ada penguasa di istananya yang terisolasi, dan ada rakyat di pasarnya yang riuh. Oke. Nah, tantangan kita adalah mencari tahu bagaimana dua dunia yang sepertinya sengaja menjauh ini ternyata saling bergantung satu sama lain untuk bisa bertahan. Oke, ini dia yang seru. Kalau kita membayangkan Kairo atau Damaskus kuno, pasti yang kebayang lorong-lorong sempit dan pasar yang eksotis. Gambaran yang umum ya. Betul. Tapi dari bacaan ini, yang pertama kali bikin saya kaget adalah betapa terkotak-kotaknya masyarakat di sana. Ini bukan satu komunitas besar yang akur gitu. Sama sekali bukan. Ini lebih mirip mosaik yang rumit. Mosaik ya? Iya. Ada beberapa lapisan pemisah yang saling tumpang tindih. Bukan cuma soal kaya dan miskin, Tapi juga, tapi juga soal status kebebasan, agama, sampai gender. Semuanya menentukan posisi seseorang dalam masyarakat. oke, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, soal budak dan orang merdeka. Ini disebut di sumber sebagai bagian penting dari struktur sosial, terutama di ranah domestik. Tepat. Sebagian besar pekerja rumah tangga itu perempuan yang berstatus budak. Oh ya, Ya, ini penting, karena artinya ada segmen tenaga kerja yang besar tapi tak terlihat gitu. Tersembunyi di dalam rumah-rumah pribadi. jadi mereka benar-benar membedakan diri dari para pengrajin atau pedagang yang kita lihat di ruang publik. Betul sekali. Kalau mayoritas pekerjanya tersembunyi di dalam rumah, artinya ekonomi publik yang kita lihat di pasar itu sebenarnya hanya puncak gunung es ya, Nah, itu analisis yang bagus sekali. dan mungkin lebih didominasi laki-laki dan lebih kecil dari yang kita bayangkan. Persis. Dan ini membawa kita ke sekat sosial berikutnya yang sangat jelas. Antara Muslim dan non-Muslim. Oke. Di kota-kota ini, komunitas Yahudi dan Kristen itu bukan orang asing. Mereka bagian integral dari mesin ekonomi kota. Tapi mereka hidup di bawah aturan yang berbeda kan? Ada istilah dhimma yang disebut di sini. Benar. Coba bayangkan Dima itu seperti status hukum resmi untuk minoritas yang dilindungi. Dilindungi ya? Iya, mereka bukan warga negara dalam artian modern, tapi juga bukan orang luar tanpa hak. Mereka punya tempat yang jelas dan, dilindungi dalam masyarakat. Dengan hak dan kewajiban tertentu tentunya. Tentu, hak mereka misalnya menjalankan agama dan hukum internal mereka. Kewajibannya, mereka bayar pajak khusus yang namanya jizya. Jadi mereka punya otonomi sendiri, sampai punya pemimpin komunitas yang langsung bertanggung jawab ke sultan atau khalifah gitu? Persis, ada patriark untuk umat Kristen atau nagid untuk umat Yahudi. Ini menciptakan komunitas-komunitas semi-otonom di dalam kota besar. Tapi pasti ada batasannya. Oh tentu, materi Anda menyoroti aturan sosial yang ketat. Seperti keuangan, kedokteran, perdagangan logam mulia. Betul, mereka sangat dibutuhkan. Tapi di sumber juga disebut ada periode-periode persekusi brutal, seperti di bawah Khalifah Al-Hakim. Gimana rasanya hidup dengan kesadaran bahwa toleransi ini bisa hilang sewaktu-waktu? Itu pertanyaan krusial. Cuma karena ganti penguasa kan? Benar, sumber ini menekankan bahwa periode persekusi itu adalah pengecualian bukan norma. Tapi bayangan akan kemungkinan itu pasti menciptakan ketegangan yang konstan. Pasti. Ini memaksa komunitas-komunitas tersebut untuk sangat lihai dalam berdiplomasi dan menjaga hubungan baik dengan elit penguasa. Keamanan mereka pada akhirnya bergantung pada patronase dari atas. Oke, jadi kita punya sekat-sekat sosial yang sangat jelas di ruang publik. Ini bikin saya penasaran, gimana dinamikanya di balik pintu yang tertutup? Nah, Di dalam unit keluarga, di mana posisi perempuan? ini mungkin yang paling paradoksal. Kenapa begitu? Di satu sisi, hukum syariah yang jadi acuan memberi perempuan hak-hak yang bisa dibilang revolusioner pada masanya. Contohnya? Misalnya, hak memiliki properti atas nama sendiri, mahar atau mahar yang mereka terima saat menikah itu murni milik mereka. Nggak bisa diganggu-gugat suami atau ayah. Oke, itu cukup progresif. Tapi di sisi lain, Nah, di sisi lain, sumber-sumber ini juga lugas soal ketidaksetaraannya. perempuan butuh wali, laki-laki suami bisa punya 4 istri, dan proses cerai jauh lebih gampang buat laki-laki. Tepat sekali. Jadi ada semacam dualitas ya. Diberi hak ekonomi, tapi ruang gerak sosialnya dibatasi. Persis. Dan dualitas ini tercermin langsung pada arsitektur dan tata kota.
Praktik pemisahan atau pengasingan dan penggunaan cadar, terutama di kalangan kelas atas. Itu adalah cara fisik untuk menegakkan sekat itu. Betul. Sekat antara dunia publik yang dianggap domain laki-laki dan dunia privat, yaitu rumah, yang jadi domain perempuan. Ini bukan cuma soal agama, tapi juga soal status dan menjaga kehormatan keluarga. Oke, kita punya campuran orang yang sangat kompleks ini. Semua hidup di bawah aturan yang berbeda-beda. Saya jadi penasaran gimana bentuk kotanya sampai bisa menampung semua ini. Mari kita jalan-jalan. Boleh. Hal pertama yang harus kita pahami adalah kota itu bukan satu unit besar, tapi kumpulan dari banyak desa kecil. Desa kecil di dalam kota. Iya, disebut hara. Setiap hara ini adalah sebuah lingkungan yang punya gerbang sendiri yang seringkali ditutup dan dijaga di malam hari untuk keamanan. Jadi seperti gated community zaman kuno ya? Apa saja yang ada di dalam satu hara? Semuanya. Setiap hara punya dunia kecilnya sendiri. Ada masjid lokal atau gereja dan sinagoga, ada pasar kecil atau suwayaika untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang paling penting? Ada pemandian umum atau hammam. Hammam. Ini bukan sekedar tempat mandi kan? Jauh lebih dari itu. Anggap saja hammam itu sebagai klub sosial, pusat gosip, dan spa yang jadi satu. Menarik. Terutama bagi perempuan yang aksesnya ke ruang publik lain terbatas. Hammam ini adalah pusat kehidupan komunitas yang vital. Di sanalah berita beredar, perjodohan diatur, dan ikatan sosial diperkuat. Jadi kota ini adalah jaringan dari hara-hara ini. Lalu, di mana pusat gravitasinya? Sumber yang Anda bagikan ini menyoroti dua kutub kekuasaan yang saling berlawanan. Betul, ada dua kutub yang jelas. Pertama, pasar atau suk. Jantungnya kota. Iya, ini jantung ekonomi, budaya, dan agama kota. Disinilah letak Masjid Agung, pusat perdagangan besar, dan tempat semua orang dari berbagai lapisan bertemu. Ini adalah ruang publik yang sesungguhnya. Oke, kutub yang kedua. Kutub yang kedua adalah istana atau benteng, Kola. Ini adalah pusat kekuasaan politik dan militer. Pemisahan istana dari kota ini benar-benar menarik buat saya. Rasanya seperti sebuah pesan yang sengaja dibuat. Kami menguasai kalian, tapi kami bukan bagian dari kalian. Tepat sekali. Itu adalah strategi yang sangat disengaja. Apa tujuannya? Ada beberapa alasan. Pertama, pengasingan itu sendiri adalah simbol kekuasaan dan kemegahan. Itu menciptakan aura mistis di sekitar penguasa. Oke. Kedua, ini alasan praktis untuk melindungi penguasa dari tekanan massa dan potensi kerusuhan. Dan yang ketiga? Untuk menjaga loyalitas tentara, yang seringkali terdiri dari orang asing atau budak. Dengan memisahkan mereka dari penduduk kota, penguasa memastikan loyalitas mereka tidak terpecah. Contohnya banyak sekali di materi ini. Benteng Kairo yang megah di atas bukit, Istana Madinat Al-Zahra di luar Cordoba, Atau bahkan kota baru Fez yang dibangun terpisah dari kota lamanya. polanya sama di mana-mana. Pola yang menunjukkan adanya pemisahan yang disengaja antara kekuasaan politik dan kehidupan sipil. Ini salah satu kunci untuk memahami dinamika kota-kota ini. Oke, sekarang mari kita coba masuk ke salah satu rumah di dalam hara. Deskripsinya benar-benar berbeda dari rumah modern. Semuanya berorientasi ke dalam ya. Betul, mengelilingi halaman tengah. Privasi sepertinya jadi kata kunci utama. Mutlak ya privasinya. Mutlak. Sedikit sekali jendela yang menghadap ke jalanan yang ramai. Bahkan, pintu masuknya dirancang dengan cerdik. Biasanya ada koridor berbelok tepat setelah pintu depan. Oh, supaya orang yang lewat di jalan nggak bisa langsung melihat ke dalam halaman. Persis. Ruang tamu utamanya, majelis atau K, terbuka ke halaman pribadi itu, bukan ke jalan. Dan perabotannya juga unik. Lupakan sofa dan meja makan. Yang digambarkan di sini adalah karpet tembal dan bantal-bantal di atas panggung rendah. Betul, makanan disajikan di nampan tembaga besar, rasanya sangat komunal dan fleksibel. Dan semua ini memperkuat ide tentang dunia privat yang tersembunyi. Benar. Dari luar, jalanan mungkin kelihatan monoton, tapi di balik setiap pintu ada dunia keluarga yang kaya detail. Dan di kalangan orang kaya, seperti yang Anda baca, punya porselen dari Tiongkok itu cara pamer status tertinggi. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana istana yang terpencil itu berhubungan dengan pasar yang ramai? Sumber ini menyebutnya sebagai hubungan kebutuhan bersama, tapi kepentingan berbeda. Itu frase yang sangat tepat. Terdengar seperti resep konflik. Memang, ini adalah aliansi kepentingan yang sangat rapuh. Coba kita petakan. Penguasa butuh kota untuk 3 hal utama.
Pajak, pasti. Pajak untuk membiayai tentara dan gaya hidup mewahnya. Kedua, pasokan barang-barang, dari senjata sampai sutra. Dan terakhir, merekrut birokrat dari kalangan terpelajar atau ulama. Oke, dan sebaliknya, penduduk kota, terutama elit pedagang dan ulama, juga butuh penguasa. Tentu, Mereka butuh keamanan yang disediakan tentara, butuh jaminan jalur perdagangan tetap aman, dan butuh pasokan makanan dari pedesaan yang dikontrol oleh militer penguasa. nah jadi mereka saling sandera kan? Betul. Dan aliansi ini sering diperkuat dengan cara yang sangat personal. Anggota keluarga penguasa sering berinvestasi di usaha para pedagang besar. Dan pernikahan silang antara keluarga pejabat, pedagang kaya, dan ulama terkemuka itu biasa terjadi untuk mengikat kepentingan mereka. Persis. Salah satu hal yang paling menarik dari materi ini adalah bagaimana kekuasaan itu dijalankan di level jalanan, kan? Ada sistem peradilan ganda kan? Betul. Ada hakim kodi yang mengurus hukum syariah. Ya, tapi ada juga pengadilan khusus. Iya, pengadilan khusus yang dipimpin langsung oleh penguasa yang disebut mazalim. Ini jenius sekali. Kenapa? Disinilah rakyat biasa bisa mengadukan pejabat pemerintah yang korup atau sewenang-wenang. Betul. Bagi penguasa, ini adalah saluran langsung untuk mendengar keluhan rakyat, sekaligus cara ampuh untuk mengawasi para bawahannya sendiri. Dan ada satu lagi institusi yang kelihatannya cerdas banget, wakaf atau wakaf. Ya, Para penguasa dan orang kaya membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, atau rumah sakit. Lalu mereka mendedikasikan pendapatan dari properti lain untuk membiayai operasional fasilitas itu selamanya. ini adalah campuran sempurna antara amal dan kekuasaan. Di satu sisi, ini menunjukkan kedermawanan dan kesalehan yang meningkatkan citra mereka di mata publik. Tapi di sisi lain, ini adalah cara untuk mengabadikan pengaruh dan nama baik keluarga mereka di kota untuk generasi-generasi mendatang. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, kota-kota ini ternyata jauh lebih dari sekedar kumpulan bangunan. Ini adalah ekosistem sosial yang kompleks, yang hidup dan berdenyut. Betul. Diatur oleh hierarki yang jelas, struktur fisik yang mencerminkan nilai privasi dan kontrol, dan yang terpenting keseimbangan kekuasaan yang selalu goyah antara istana dan pasar. Benar. Kita sudah melihat bagaimana semua kelompok, dari pedagang super kaya yang kongsi dengan pangeran, sampai pelayan rumah tangga yang dunianya tersembunyi, semuanya punya peran dalam tatanan yang rumit ini. Semuanya terikat dalam jaring kepentingan yang rumit ya. Jadi kesimpulan besarnya adalah kota-kota ini bisa maju dan berfungsi justru karena adanya pemisahan yang dikelola dengan baik. Maksudnya? Pemisahan antara penguasa dan rakyat, laki-laki dan perempuan, ruang publik dan privat. Kuncinya bukan menghilangkan sekat itu, tapi mengelolanya. Tepat. Dan itu membawa kita ke pemikiran penutup untuk Anda. Silakan. Kita sudah membahas bagaimana kota-kota ini berfungsi melalui keseimbangan dan pemisahan. Pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, sejauh mana sisa-sisa struktur sosial dan fisik ini? Misalnya, pentingnya identitas komunal di tingkat lingkungan. Betul. Atau dikotomi yang kuat antara ruang publik dan ruang privat. Masih membentuk dan mempengaruhi kehidupan perkotaan di banyak bagian dunia Arab saat ini? Persis. Seberapa banyak dari masa lalu itu yang ternyata masih hidup di masa sekarang?